Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fitria Nasution SPD, guru bidang studi geografi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar anak ibu semua? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Tetap semangat belajar geografi karena geografi itu sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitria, guru bidang studi geografi. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi SIK, komponen SIK, tahapan kerja SIK, dan hari ini kita masuk pada keunggulan dan manfaat sistem informasi geografi. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama itu adalah tentang keunggulan dari sistem informasi geografi. Kemudian kita bahas kelemahannya. Dan lanjut manfaat dari sistem informasi geografi. Silahkan disimak penjelasan Ibu pada slide berikutnya. Yang pertama yang kita bahas di sini yaitu tentang keunggulan sistem informasi geografi. Sistem komputer merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi sebagai alat bantu dalam mengoperasikan SIK. Penyajian data geosper dengan menggunakan sistem komputer akan lebih cepat, tepat, dan akurat. Sementara penyajian data geosper secara manual memerlukan waktu dan proses yang relatif lama. Berikut akan kita bahas keunggulan sistem informasi geografi dengan menggunakan komputer. Silakan disimak apa saja keunggulannya. Keunggulan yang pertama, mudah dalam mengolah dan menganalisa data, seperti mengubah, menambah, atau menghapus tanpa mengganggu data lain yang telah disusun. Yang kedua, pengumpulan data serta penyimpanannya tidak memerlukan ruang besar, misalnya disket, compact disk, dan flash disk. Yang ketiga, data dapat dengan mudah diulang dan dilihat jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang keempat, data mudah diubah dan direvisi dengan cepat jika sewaktu-waktu ada perubahan. Yang kelima, data mudah diakses, dibawa, dikirim, dan dipindahkan dengan cepat tanpa melihat ruang dan waktu. Yang keenam, biaya relatif lebih murah dibandingkan dengan survei lapangan. Jadi, pada slide ini kita membahas ada 6 keunggulan dalam sistem informasi geografi ya. Jadi, kita bisa mengubah, menambah, ataupun menghapus data tanpa mengganggu data lain yang telah disusun. Kemudian penyimpanannya dan pengumpulan tidak memerlukan ruang yang besar ya. Misalnya disket, compact disk, atau flash disk. Kemudian data dapat dengan mudah diulang jika misalkan sewaktu-waktu kita itu membutuhkannya. Kemudian data mudah direvisi, ya diubah, direvisi dengan cepat jika waktu itu ada perubahan. Kemudian kita mudah mengakses, membawa, dan mengirimnya. Kemudian biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan survei lapangan. Yang ketujuh, data spasial dan non-spasial dapat dikelola bersama. Yang kedelapan, data yang sulit dilakukan secara manual dapat ditampilkan dengan gambar 3 dimensi, serta variasi warna yang sesuai. Jadi, pada slide ini yang keunggulan yang ketujuh itu data spasial dan non-spasial dapat dikelola secara bersama ya. Kemudian apabila misalkan data itu sulit dilakukan secara manual, maka bisa kita tampilkan dengan gambar 3 dimensi, serta kita bisa membuat variasi warna yang sesuai dengan gambar 3 dimensi tadi. Ini keunggulan dalam sistem informasi geografi. Selain keunggulan dari sistem informasi geografi, di mana SIK itu juga punya kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, sumber daya manusia harus menguasai teknologi komputer karena teknologi yang ada terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, jika terjadi kerusakan pada software pengolah data,
dapat mengakibatkan hilangnya data yang belum sempat tersimpan. Yang ketiga, peralatan yang dibutuhkan relatif mahal. Ya, peralatannya yang mahal ya. Yang keempat, hampir semua data diolah dengan menggunakan komputer. Ya, semua data tadi diolah dengan menggunakan komputer. Yang kelima, data spasial tidak dapat diupdate secara langsung melalui web, melainkan harus melalui proses digitasi dan import ke dalam database. Jadi kalau kelemahannya di sini ya harus mempunyai sumber daya manusianya yang betul-betul menguasai teknologi ya, karena memang teknologi ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian apabila misalkan terjadi kerusakan pada software pengolah data itu, maka bisa mengakibatkan data itu hilang ya, yang maksudnya yang belum sempat tersimpan. Kemudian memang peralatannya ini relatif mahal. Hampir semua data itu memang diolah dengan menggunakan komputer. Kemudian data itu tidak bisa kita update melalui web ya, tapi harus melalui digitasi dan import ke dalam database. Itulah kelemahan dari sistem informasi geografi. Setelah kita membahas keunggulan dan kelemahan SIG, masuklah kita pada manfaat sistem informasi geografi. Manfaat yang pertama yaitu manajemen tata guna lahan. Sistem informasi geografi bisa membantu dalam membuat perencanaan setiap wilayah, pemanfaatan lahan di kota yang dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Dan hasilnya bisa digunakan sebagai acuan dalam pembangunan utilitas-utilitas yang dibutuhkan. Jadi yang pertama itu adalah adanya manajemen tata guna lahan. Artinya dengan adanya sistem informasi geografi ini, maka bisa kita membuat perencanaan setiap wilayah atau perencanaan lahan di perkotaan. Kita bagi misalkan dia menjadi pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, dan fasilitas lainnya. Itu kalau untuk manajemen tata guna lahan. Yang kedua, inventarisasi sumber daya alam. Manfaat sistem informasi geografis untuk kekayaan sumber daya alam adalah: 1. Untuk mengetahui persebaran beberapa sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran area lahan seperti area lahan yang potensial dan lahan kritis, area hutan yang masih baik dan hutan yang telah rusak, area lahan pertanian dan perkebunan, memanfaatkan perubahan pembangunan lahan, serta rehabilitasi dan konservasi lahan. Itulah dia manfaat dalam inventarisasi sumber daya alam. Dengan adanya sistem informasi geografi ini, maka kita bisa mengetahui persebaran beberapa sumber daya alam, baik itu barang tambang, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, dan lainnya. Kemudian kita juga bisa mengetahui di mana yang lahan punya potensial atau lahan yang berpotensi dan lahan kritis. Yang ketiga, pengawasan daerah bencana alam. Dalam pengawasan daerah bencana alam, sistem informasi geografi memiliki manfaat antara lain. 1. Melihat luas daerah bencana alam. Ya, dengan adanya SIG bisa kita melihat seberapa luas daerah yang terkena bencana alam tadi. Misalkan yang sekarang kan di Sumatera Utara itu terjadinya erupsi Gunung Sinabung. Kira-kira seberapa luas nanti daerah yang terkena yang namanya atau imbas dari erupsi tadi. Yang kedua, sebagai pencegahan jika terjadi bencana alam di masa mendatang. Yang ketiga, menentukan tingkat bahaya erosi. Ya, misalkan dengan adanya sistem informasi geografi tadi, sejauh mana dia tingkat erosi tadi ya. Erosi artinya maksudnya erosi dari suatu bencana tadi. Kemudian yang keempat, memprediksi ketinggian banjir. Yang kelima, memprediksi tingkat kekeringan. Yang keenam, menyusun rencana-rencana pembangunan ulang daerah bencana.
Ya, jadi dengan adanya sistem informasi geografi tadi, daerah yang terkena bencana tadi, maka kita bisa kira-kira apa rencana ke depannya untuk daerah yang terkena bencana tadi. Itu ya, itu manfaat sistem informasi geografi sebagai pengawasan daerah bencana alam. Manfaat yang keempat yaitu dalam bidang perencanaan kota dan wilayah, yaitu bidang apa saja? Yang pertama ada bidang sumber daya, misalnya kesesuaian lahan, pemukiman, pertanian, perkebunan, tata guna lahan, pertambangan, dan energi, analisis daerah rawan bencana. Atau misalkan bidang perencanaan ruang, yaitu apa? Perencanaan tata ruang wilayah, kawasan industri, pasar, permukiman, dan lainnya. Kalau misalkan di bidang manajemen atau sarana prasarana, misalnya sistem jaringan air bersih, perencanaan dan perluasan jaringan listrik. Yang keempat, bidang pariwisata, misalnya inventarisasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata suatu daerah. Kemudian bidang transportasi, misalnya inventarisasi jaringan transportasi publik, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, analisis kawasan rawan macet dan kecelakaan. Bidang sosial dan budaya, misalnya mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu daerah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan pada suatu kawasan, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, hiburan, dan perkantoran. Jadi ada beberapa manfaat dalam bidang perencanaan kota dan wilayah ya, misalnya untuk sumber daya alam, bidang sumber daya, perencanaan ruang, sarana prasarana, pariwisata, dan lain sebagainya. Itu berarti secara ringkasnya tadi ada 4 manfaat dalam sistem informasi geografi. Yang pertama itu manajemen tata guna lahan, itu ya. Yang kedua bisa kita mengetahui daerah rawan bencana tadi. Kemudian bisa juga yang ketiga sebagai inventarisasi sumber daya alam misalnya. Yang keempat bidang perencanaan kota dan wilayah. Jadi ada 4 manfaat sistem informasi geografi yang kita bahas di sini. Itulah materi kita pada hari ini, yaitu dengan kesimpulan bahwa ada beberapa keunggulan dalam sistem informasi geografi. Salah satunya misalkan dapat menggabungkan data spasial dan data non-spasial secara bersama. Kemudian biayanya lebih murah ya dibandingkan dengan studi atau observasi langsung di lapangan. Kemudian ada juga kelemahannya. Apa kelemahannya? Harus mempunyai yang namanya sumber daya manusia yang betul-betul menguasai teknologi. Kemudian peralatannya yang mahal. Itu ya. Itu kelemahan dari sistem informasi geografi dan juga ada keunggulannya. Kemudian ada manfaatnya. Termasuklah dia tadi dalam manajemen tata guna lahan, inventarisasi sumber daya alam, kemudian untuk pengawasan daerah rawan bencana dan juga perencanaan kota dan wilayah. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Apabila ada yang mau ditanya, ada yang kurang paham, silahkan sering chat di grup. Sekian materi kita pada hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, jangan lupa ya Nanda, silahkan chat di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.